Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiyanti, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Luh Ekayanti dan pengajar praktis saya Bapak Ahmad Fauzi. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang. Sekolah sebagai institusi pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warga sekolahnya untuk melaksanakan budaya positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan yang positif dan rutin dilaksanakan. Pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan disadari oleh seluruh warga sekolah akan menjadi budaya yang mengakar dan kuat. Semua pihak harus bekerja sama dan terlibat dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan positif yang akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata adalah untuk merutinkan pembiasaan-pembiasaan positif yang dimulai dari lingkungan kelas. Pembiasaan tersebut diharapkan dapat menjadi karakter yang melekat kuat dalam masing-masing diri para murid. Dari karakter yang tercipta diharapkan akan terbangun budaya positif di lingkungan sekolah yang pada akhirnya dapat menjadi bekal mereka dalam bermasyarakat. Yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan aksi nyata adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Kemudian siswa bisa bertoleran dan saling menghormati antara teman satu dengan teman yang lain. Menghargai budaya nasional dan budaya lokal. Menjalankan tanggung jawab piket dan menjaga kebersihan, serta berpenampilan rapi dan bersahaja, aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Tindakan yang dilakukan adalah mengadakan diseminasi terkait budaya positif di sekolah, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan restitusi dalam menghadapi sebuah permasalahan, kemudian menjalankan program literasi dan numerasi secara rutin, serta menjalin kerjasama dengan seluruh warga sekolah dalam pembiasaan positif. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama dengan seluruh warga sekolah dalam pembiasaan positif. Lini masa tindakan aksi nyata. Pertama, menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Kemudian kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, serta memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah kegiatan kolaborasi 3 calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan mengenai pemahaman budaya positif di sekolah. Dalam aksi nyata kali ini dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, saya melakukan kolaborasi bersama-sama dengan rekan dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, calon guru penggerak angkatan 6 untuk melakukan diseminasi materi pendidikan guru penggerak bersama dengan Ibu Heni dan juga Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua.
pada kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 dengan tema budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes AA Suprayogi MPD. Yang terhormat Ibu Sri Musliah MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Ibu Sumiati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Yang terhormat dan saya banggakan Ibu narasumber kita yang cantik, Ibu Heni MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya banggakan dan cintai juga Bapak Ibu, guru peserta serta teman-teman semua peserta diseminasi yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkah dan rahmatnya sehingga kita semuanya dipertemukan dalam kegiatan ini, yaitu kita saling berbagi dan berkolaborasi. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat beliau. Mudah-mudahan sampai kepada kita selamanya sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada susunan acara kita hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga nanti penyampaian materi dari Ibu narasumber kita, kemudian yang keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Baiklah, demi lancarnya kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Dr. Andes AA Suprayogi MPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan saya banggakan para PKS. Kemudian yang saya banggakan juga adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 kepada Bu Heni, Bu Sugianti, dan Pak Agus, serta rekan-rekan para dewan guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa menyaksikan salah satu kegiatan, yaitu adalah diseminasi materi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya yang pertama adalah mengucapkan selamat kepada 3 orang guru yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 yang sebenarnya di tingkat nasional itu sudah ditutup pendaftarannya, yang kemudian mungkin sekarang dari narasumber untuk meminta kembali ke tingkat nasional untuk bisa dibuka kembali, dibuka kembali untuk kegiatan daripada guru penggerak ini. Yang tentunya harapan saya tentang bagaimana nanti yang 3 orang ini bisa mengembangkan budaya positif di sekolah kita ini, bisa menularkan pengetahuan, hal-hal yang sangat positif yang bisa kita banggakan. Nah, makanya kan yang namanya guru penggerak itu identik dengan pembelajaran diferensiasi. Otomatis di sini banyak guru-guru yang tidak memahami bagaimana menempatkan kegiatan. Kok sulit amat ya membedakan anak yang bisa, yang baru bisa, dan yang sangat bisa itu ternyata sulit. Padahal kalau kita sudah tahu pendekatannya, sudah tahu menguasai pendekatannya, insya Allah itu akan sangat mudah.
Ya, sangat mudah sekali. Jadi bagaimana caranya? Ya kita pastikan aja. Misalkan kita mempraktekkan sesuatu, ya memberikan materi sesuatu. Misalkan saja hukum Kirchhoff, ya ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Kalau yang bercabang, rangkaian ini dalam titik percabangan sama dengan kuat arus dalam titik percabangan. Maksudnya begitu. Kemudian kita tanyakan siapa yang sudah mengerti, yang sudah paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Ya. Kemudian siapa yang sudah menguasai? Oh, saya sudah bisa Pak, tapi maksudnya gimana sih? Oh ya, berapa orang acun? Misalkan. Kemudian saya sama sekali nggak ngerti. Ya bisa kan dari situ kan kita tahu mana yang tingkatnya rendah, yang tingkatnya menengah, yang tingkat tinggi kan kita mengetahui. Dari situ kita bisa melakukan pemikiran. Nah, yang merasa sudah menguasai, yang mengajarkan kepada mereka-mereka yang belum menguasai atau yang baru menguasai setengah. Kemudian terus berkembang. Yang ujung-ujungnya ya, bagaimana tingkatnya si guru? Si guru yang memfasilitator tentang anak-anak yang belum sama sekali mengerti. Ya, sehingga jangan pada saat mengajar jangan sampai menyamakan anak-anak yang sudah memiliki kemampuan tinggi dengan kemampuan yang menengah dan apalagi bagi mereka yang memiliki kemampuan yang sangat rendah. Nah inilah yang dimaksud daripada pembelajaran secara dedikasi. Makanya saya mohon dengan budaya positif dari orang-orang guru penggerak ini bisa memberikan kepada teman-teman yang lainnya yang kebetulan belum diberikan kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Ya, saya harapkan demikian. Untuk ini saya harapkan kepada penyaji materi yang dalam hal ini nanti adalah Bu Heni bisa memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana budaya positif kita sebagai seorang pendidik. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pesan saya dalam kegiatan ini tolong ikuti dengan seksama. Kalau memang nanti ada permasalahan, ada kesulitan, silahkan tanyakan kepada penyaji materi. Saya kira kegiatan ini sangat baik, sangat positif. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa tertular ya bagaimana melaksanakan kegiatan menjadi seorang guru penggerak. Mudah-mudahan guru penggerak ini menggerakkan semua warga sekolah, menggerakkan semuanya aktivitas sekolah yang bisa ditularkan. Untuk siapa? Tentunya untuk anak didik. Saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas dukungannya kepada kami semua dan kita semua. Kemudian apa yang disampaikan Pak itu benar sekali Bapak Ibu. Jadi di sini kita belajar nanti untuk saling belajar, berbagi, untuk saling bergerak bersama-sama. Kita ciptakan nanti budaya positif di sekolah kita. Baiklah, saatnya kita dengarkan materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang cantik, Ibu Heni. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk berpantun buat Bu Heni. Penyanyi Indonesia namanya Afgan. Punya lagu judulnya Cinta Dua Hati. Karena sudah waktunya Bu Heni menyampaikan, saatnya untuk memperhatikan materi. Kepada Bu Heni kami persilakan. Terima kasih Bu Yanti. Ternyata saya punya saingan nih. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Sugianti bahwasanya kami bertiga, yaitu saya, Bu Sugianti dan Pak Agus, sedang mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Baik, kita beri tepuk tangan buat Bu Heni, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak materi yang disampaikan Bu Heni. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, silakan. Bapak Ibu
bisa mengangkat tangannya? Kalau saya boleh nanya, Ya silakan Pak Supardi. dari itu kan nggak bisa sekali dalam hal mengingatkan. Kalau seperti ini, suara saya terdengar. Jadi anak itu sering melakukan kesalahan yang sama dengan pada berulang-ulang. Dan tadi kan ada hukuman yang seperti ini, konsekuensinya. Nah, untuk yang berulang-ulang ini ada nggak yang dan juga solusi terbaiknya kita bisa anak ini bisa dididik dan memang itu aja yang dilakukan tanpa ada perubahan dari Baik, terima kasih Pak Supardi. Nah, itu tadi karena kenapa anak itu berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, dia orangnya sama, perbuatannya sama, ya kesalahannya sama. Karena selama ini yang kita lakukan adalah menghukum. Kita menghukum mereka. Namanya orang dihukum, ada yang ikhlas nggak sih? Nggak ada kan? Nah makanya kita nanti mungkin sedikit-sedikit kita akan mengubah dari hukuman, kita bergeser ke konsekuensi, kita bergeser ke restitusi. Jadi nanti kita meminta siswa itu mempunyai unsur motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dia tahu, kalau dia tahu oh yang saya lakukan ini salah, saya tidak akan mau mengulangi lagi. Insya Allah perbuatannya tidak akan terulang lagi. Dan memang itu butuh proses. Makanya tadi saya bilang ya kita sama-sama bekerja sama. Ketika ada siswa yang berulang-ulang melakukan kesalahan, berarti ada yang tidak pas gitu. Ada yang penanganan kita ada yang tidak tepat gitu Pak ya. Jadi ya itu tadi menggantikan hukuman dengan konsekuensi, mudah-mudahan ini berhasil. Tuh. Terima kasih Pak Kardi. Oke Bu Sugianti. Terima kasih Bu Emi, Pak Supardi. Ada lagi Bapak Ibu? Oke cukup, baiklah. Terima kasih materi yang disampaikan Bu Emi hari ini itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Yaitu budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma baru tentang teori kontrol Bapak Ibu ya. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Tapi kenyataannya banyak hal-hal yang ternyata di luar dugaan kita. Makanya di sini kita bersama-sama belajar untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Jadi untuk membudayakan ini kita dibutuhkan bekerja sama dari kita semua, dari kesemua pihak, baik sebagai kepala sekolah, warga sekolah, kita sebagai guru, siswa, orang tua, semua anggota staf yang ada di sekolah ini, semua warga sekolah, maka akan berkewajiban untuk kita menciptakan budaya positif agar bisa berhasil. Karena kalau tidak ada kerjasama, maka hal apapun tidak akan bisa kita kerjakan. Alhamdulillah kita akhirnya kita tutup karena tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup acara kita hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memberi pantun dulu nih kepada Bu ini. Ada pantun penutup. Biru laut seperti kolam, ikan paus pakai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan informasi yaitu terkait dengan diseminasi materi pendidikan guru penggerak. Di sini ada 3 CGP dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, yaitu Ibu Heni MPD, Ibu Sugianti SPD, dan Bapak Agus Skom MM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan terkait dengan materi mengenai budaya positif. Mungkin supaya lebih bermaknanya acara kita siang hari ini, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak berpanjang kalam, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan yang akan diberikan
oleh Ibu Sugianti. Kalau pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah menyimak pemaparan mengenai perubahan paradigma dan disiplin positif di sekolah. Nah, maka untuk hari ini materi kita adalah tentang membuat keyakinan atau kesepakatan atau keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. Nah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti akan menjadi satu referensi, sebuah referensi bagi kita bersama-sama untuk lebih menciptakan suasana pembelajaran atau lingkungan sekolah yang kondusif seperti sama-sama kita harapkan. Cuma sebelumnya izinkan saya berpantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa ala umuriddin wa ala umuriddin assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Wakil dan staf SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, serta yang sangat kami banggakan seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Dalam kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan informasi yaitu terkait dengan diseminasi materi pendidikan guru penggerak. Di sini ada 3 CGP dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, yaitu Ibu Heni MPD, Ibu Sugianti SPD, dan Bapak Agus S.Com MM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan terkait dengan materi mengenai budaya positif. Mungkin supaya lebih bermaknanya acara kita siang hari ini, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak berpanjang kalam, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan yang akan diberikan oleh Ibu Sugianti. Kalau pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah menyimak pemaparan mengenai perubahan paradigma dan disiplin positif di sekolah. Nah, maka untuk hari ini materi kita adalah tentang membuat keyakinan atau kesepakatan atau keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. Nah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti akan menjadi satu referensi, sebuah referensi bagi kita bersama-sama untuk lebih menciptakan suasana pembelajaran atau lingkungan sekolah yang kondusif seperti sama-sama kita harapkan. Cuma sebelumnya izinkan saya berpantun. Boleh nggak saya mantun ya? Saya udah bikin pantun kok, pantunnya hilang Bu Yanti. Belum. Ya. Kayaknya saya catat hilangnya, saya nggak jadi mantun ya. Baik, mungkin supaya lebih memanfaatkan waktu yang telah ada, pantunnya saya tunda, pantunnya akan saya berikan di akhir acara. Marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa hebat, yang merupakan rekan sekaligus ini adalah motivator saya untuk melakukan kegiatan. Jadi saya terbuka pemikirannya untuk mengikuti kegiatan pelatihan, untuk lebih menggali kompetensi, untuk menambah kompetensi, meningkatkan kompetensi saya. Itu salah satunya adalah Ibu Sugianti. Kepada Ibu Sugianti kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya menunggu ya sampai siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala
kegiatan calon guru penggerak angkatan 6. Nah, di sini materi yang kemarin sudah dibahas Bu Heni, kita lanjutkan yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk mengenalnya sebelumnya kita biar Bapak Ibu mungkin sekedar tahu, di program PGP ini ada 3 modul. Kita masuk modul ke-1. Jadi ada 3 modul. Modul pertama itu adalah tentang paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi guru penggerak. Dan sekarang kita modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi kita masih insya Allah sampai 6 bulan ke depan. Jadi masih lama, modulnya masih banyak ternyata ya. Nah, di sini untuk koneksi antar materi di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru, kemudian visi guru, serta budaya positif. Itu semuanya saling berkaitan. Nah, di sini untuk modul yang pertama adalah paradigma baru yang kemarin sudah dijelaskan Bu Eni, yaitu Bapak Ibu lihat di sini ada Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, karena filosofinya sampai sekarang itu masih sangat kita pakai karena sangat sesuai dengan perkembangan zaman, itu masih bisa digunakan oleh kita. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru adalah kita hanya bisa menuntut mereka sesuai dengan kodrat alamnya, bawaan mereka dari keluarga dan lingkungannya, serta kodrat zaman, yaitu sesuai dengan zaman mereka berada seperti zaman sekarang. Kemudian untuk Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan dapat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis, jadi selalu berkelanjutan. Nah, kemudian yang kami pelajari di modul 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru diharuskan memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para murid untuk menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses belajar mengajar. Nah, peran nilai guru penggerak itu apa aja? Ada 5, yaitu pertama mandiri. Jadi kita sebagai seorang guru kita harus mandiri untuk belajar dimanapun kita berada. Kemudian kita reflektif, kita selalu melakukan refleksi tentang kegiatan-kegiatan kita selama ini, tentang kita juga bisa minta umpan balik kepada siswa. Kemudian kita dituntut juga untuk inovatif, sebagai guru kita harus inovasi. Jadi menemukan ide-ide pembelajaran yang baru. Kemudian kita kolaboratif. Sebagai seorang guru nilai kita harus bisa berperan, bekerja sama dengan orang lain, karena kita tidak bisa sendiri. Kemudian berpihak pada murid. Nah, di sini mungkin yang berpihak pada murid artinya kita membuat murid itu merasa nyaman untuk belajar, jadi tidak ada beban atau paksaan. Kemudian yang peran guru penggerak itu ada 5 juga, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi orang lain. Coach itu berarti bisa pribadi, bisa atau dalam suatu perkumpulan MGP itu juga sebagai coach namanya. Kemudian mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kerjasama dengan instansi lain, seperti kegiatan kita kemarin Agriata ini besok ya, itu juga berkolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita mendorong murid kita untuk bisa tampil di depan. Seperti kemarin kita mengadakan proyek Profil Pelajar Pancasila, itu kita mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi setiap murid diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita bisa menggerakkan komunitas praktisi. Ya, contoh kecilnya adalah MGMP yang ada di lingkungan kita. Kemudian dalam modul 1.3 kita juga ada namanya visi guru penggerak. Nah, di sini kita disuruh membuat visi. Visi dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud bila adanya kerjasama semua warga sekolah. Untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah nyata dengan menggunakan apresiasi, inquiry dengan tahapan bakja. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian untuk visi tahapan bakja itu tadi adalah pertama bakja. B-nya itu adalah buat pertanyaan.
kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu yang kita inginkan semua kan Bapak Ibu ya. Budaya positif itu dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin pribadi, jadi kesadaran mereka sendiri, untuk menanamkan motivasi yang intrinsik. Jadi motivasi itu yang ada dari dalam mereka sendiri, agar mereka bisa menghargai diri sendiri, kemudian untuk mengembangkan dan menerapkan keyakinan kelas. Maka kemarin kita sudah di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini untuk keyakinan kelas kemarin kita buat, yaitu ada pertanyaan. Bapak Ibu setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Bu Yuli silakan. Dan berkali-kali dulu ulangin lagi. Iya, kalau ada Bapak Ibu pendapat yang lain, berarti sama ya, sudah setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Insya Allah, kita mulai dari juga. Iya. Kemudian ketiga, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya, bisa jadi ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Nah, kenapa kok namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kemarin apa? Kalau katakan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya gitu kan? Bila ingin mengendarai kendaraan roda 2, ada peraturan itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu namanya peraturan bukan? Ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita yang bahas malah keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam setiap anak, kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan, yaitu dengan rangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kita kemarin bersama-sama Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas, melibatkan semua warga kelas kan, Bapak Ibu ya. Setiap murid ya, mereka mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Kemudian di sini untuk merumuskannya kita berdiskusi dengan murid kemarin disepakati bersama-sama juga dengan murid. Nah, ciri-cirinya apa kemarin yang disebut dengan peraturan keyakinan kelas? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat jangan, dilarang, itu berarti kan negatif ya. Jadi kita buat keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Tapi saya masih lihat di beberapa kelas itu belum berupa keyakinan kelas, walaupun ditulisnya keyakinan kelas, karena di situ masih ada larangan. Iya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, nanti kita bisa sama-sama merubahnya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Jadi nggak usah banyak-banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemarin saya sudah coba beberapa anak di kelas 7, saya ajak bermain peran untuk keyakinan kelas mereka. Saya ajak untuk segitiga resolusi. Ternyata mereka hafal keyakinan kelas mereka. Saya cek kelas 78 kemarin dan 76. Ternyata hafal dengan keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi antara keyakinan kelas 71, 72 itu tidak sama dengan 73 dengan 74, karena tergantung diterapkan di kelas lingkungan kelas tersebut. Kemudian membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi tidak dipaksa, tapi mereka mengeluarkan gagasan ide-ide apa yang
tidak mutlak seperti itu. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nah, untuk di sini ada pertama dari budaya positif itu adalah bagian, ini namanya diagram apa kalau di matematik? Diagram bagian, diagram Venn ya. Di situ ada peraturan kelas yang paling dalam, kemudian keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, kemudian kita buat keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Pertama dari dalam kelas dulu, insya Allah kalau kelasnya positif, mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Amin. Karena terus terang sekarang kita PR buat guru banyak sekali ya, terutama karakter. Yang utama itu kita mencerdaskan karakter mereka, karena itu biar positif. Jadi mereka tidak keinginan untuk belajar tanpa disuruh-suruh. Itu berdasarkan agar ada kebiasaan positif di sekolah kita. Nah di sini Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau kanan? Kelihatan nggak? Amanat pembinaan apel. Yang sebelah kiri kanan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kanan keyakinan kelas bukan? Oh yang kiri, betul. Sepakat ya? Oke. Berarti yang kiri. Kenapa yang kanan tidak? Deklarasi ya. Iya. Jadi seperti itu. Ada beberapa kelas yang masih seperti ini saya lihat. Jadi mudah-mudahan bisa kita revisi ya. Kita perbaiki bersama-sama. Nah kemudian di sini kegiatan ini adalah membuat tabel untuk keyakinan kelas. Jadi kita bisa lakukan saja. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Bedanya apa? Contoh misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu peraturan. Berarti kalau keyakinan kelas yaitu berupa tanggung jawab. Nggak usah banyak nanya, tanggung jawab. Jadi kalau ada siswa yang tidak meletakkan buku di tempatnya, berarti dia tidak bertanggung jawab. Berarti dia telah tidak mensepakati keyakinan kelasnya atau melanggar kesepakatan kelasnya. Kemudian yang peraturan adalah dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau peraturan namanya. Tapi kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kemudian ini contohnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau komitmen. Nah, kemudian dilarang, ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi bisa kita gabung. Dilarang menggunakan narkoba. Karena keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan, biar mereka tidak sakit. Kemudian bergantian menunggu giliran. Berarti menghormati orang lain, bersabar. Ini antri ya, mereka belajar antri. Kemudian gunakan masker, kenapa? Untuk kesehatan atau keselamatan agar terhindar dari penyakit. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kan peraturannya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelasnya adalah keamanan atau keselamatan. Ya, nggak apa-apa Bu Ilmi, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang salah dalam belajar. Nah, ya. Nah, sekarang contoh hukuman atau konsekuensi. Contoh ada suatu kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kayaknya di kelas kita ada ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Jadi ditanya tiba-tiba dia gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva melihat Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk
tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Siswa. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas mempegang ujung ibunya. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bu Yuli? Apalagi Bapak Ibu mungkin yang lain. Hukuman bagi Iva banget itu. Apalagi? Membuat malu. Karena di depan teman-temannya ditunjuk-tunjuk hidungnya, jadi malu. Akhirnya apa kalau ada anak seperti ini? Itu bahkan bisa menjadi trauma, kan berbekas di hati dia. Bahkan yang tadinya dia tidak suka pelajaran matematika, tambah tak suka, tambah benci sama gurunya, sama guru matematika apalagi. Baru dengar namanya saja udah gak suka. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini contoh jangan sampai kita mengikutinya ya Bapak Ibu ya semua ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kenapa? Karena dia jadi sakit kan. Kalau dihukum seperti itu dia jadi ke bawah hatinya, jadi dendam akhirnya. Dia tidak nyaman. Akhirnya konsekuensinya adalah kalau kita membuat konsekuensi atau tidak seperti itu adalah agar anak menjadi tidak nyaman aja dalam jangka pendek gitu. Jadi kita hindari hukuman, tapi kita berikan konsekuensi. Kita belajar bareng-bareng. Kenapa? Kalau hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Jadi kayak kemarin ada murid yang kita omelin, beberapa anak tuh tadi Bapak Ibu bilang berkali-kali dihukum tetap melanggar lagi. Kenapa? Karena dia benci, jadi benci. Dia bahkan sengaja melakukannya. Banyak anak-anak kita contohnya di 76 banyak spesial banget itu. Iya. Kemudian anak juga akan menyakiti diri sendiri kayak Iva tadi. Kalau dia dihukum seperti itu kan dia malu. Bahkan dia saking traumanya bahkan sampai ada yang bunuh diri kan karena malunya. Jadi seperti itu kita hindari hal-hal seperti ini. Kita berikan saja konsekuensinya agar mendorong anak udah menyesuaikan diri. Jadi kita ubah seperti itu. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau kita biasa dihukum terus, biasanya anak maka akan lebih sering berbohong. Anak kita banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita PR buat kita sebagai guru kita rubah bersama-sama. Jadi kita rubah hukuman agar menjadi konsekuensi. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana nanti konsekuensinya. Karena kalau dihukum biasanya dia marah, benci, dendam, malu. Nah, dia kesel gedek kata Pak Bang. Nah, kebutuhan dasar manusia kita lanjutkan ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua untuk penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Kelima kasih sayang dan merasa diterima. Jadi kebutuhan kita itu ada 5. Nah, Pancasila. Kemarin kita sudah bahas juga 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama kita sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, keempat memantau, yang kelima manajer. Nah, dari kelima ini mana yang harus kita pakai Bapak Ibu karena untuk menciptakan budaya positif ya. Yang pertama kita sebagai penghukum, biasanya kita guru kalau kita sebagai guru suka ingin menghukum anak kan kita akan berbicara kalau kamu tidak melakukannya ya rasakan. Jadi apa? Mengancam ya. Itu adalah sebagai penghukum namanya. Tapi kalau kita berkamu seharusnya sudah tahu ibu tuh lelah sekali, kamu membuat ibu kecewa. Oh iya terima kasih sekali. Kamu membuat ibu kecewa. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu membuat ibu sedih. Jadi kita berbuat seperti itu, kita nantinya membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa kita malah merasa bersalah. Akhirnya apa? Kalau dia merasa bersalah, dia akan menyembunyikan atau menyangkal kebohongannya. Murid mengatakan guru, maafkan saya Bu, dia akhirnya jadi kepikiran, dia jadi bersedih. Kadang-kadang kita suka tak sadar seperti itu, termasuk saya juga. Makanya kita bersama-sama belajar Bapak Ibu ya. Atau kontrol kita sebagai teman. Misalnya kadang-kadang, ayo kamu bantu ibu ini, ayo Pak. Akhirnya karena kita menganggap murid
sebagai teman, maka murid akan terjadi ketergantungan kepada kita. Sama Pak Kardi itu, ini mah baik, kita ikut Pak Kardi. Nah, ini sama guru yang lain yang akan nurut. Jadi nurutnya sama Pak Kardi doang. Karena Pak Kardi udah menganggap dia teman. Tapi giliran dia dikecewakan oleh Pak Kardi, dia akan berpikir, wah, Bapak gimana sih? Saya pikir Bapak teman, ternyata begitu. Jadi maka mereka tidak mandiri, bahkan merasa ketergantungan di lemah. Kemudian ada lagi kontrol yang keempat adalah namanya pemantau. Nama pemantau itu ialah mengilang dan mengukur, kemudian menyesuaikan diri. Jadi mengawasi kita sama-sama murid meletakkan guru dan peraturan itu dalam dunia yang berkualitas. Jadi kita tidak membuat menjadikan murid sebagai teman kita. Ternyata sekarang jangan seperti itu. Jadi ada batas-batasan kita juga sebagai guru dengan murid. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Misalnya itu. Kemudian posisi kita itu yang paling tepat adalah kita harus bisa berperan sebagai manajer. Sebagai seorang manajer kita akan menguatkan murid agar mereka bisa menjadi individu-individu yang berpositif, yang sesuai dengan disiplin dirinya. Kita bisa berikan. Nah, Bapak Ibu, saya punya game di sini, ya. Dicoba Bapak Ibu ya, quizzes ya. Nanti yang juara saya kasih hadiah. Bawa apa yang pilih? Bawa HP. Itu join my quiz. Atau ini ya. Nanti ada ikut di komunitas ya. Masa tahu ya. Saya sudah setting grup ya. Hubungannya yang belum dapat, kawan. Oke. Nah, sip. Sudah bisa masuk. Satu. Ini Semua boleh ikut ya, yang ada di sini semuanya boleh ikut. ini berapa? Belum ada. Satu. Kasih sini. Apa kali ini? Nah, ini lagunya. Ini belum ada. Satu aja. Ini berapa? Ini berapa? Oh, berarti tulisan ini. Udah ada ini? Ini Pak Guru semua. Guru Marmo, Aisyah, Sinta, oke. Guru ada Pak Guru. Di grup itu di kelas ya. Yang di rumah boleh ikut, namanya gimana? Iya. Ya, yang di rumah silakan boleh ikut. kamu udah bilang nih. Yang berhalangan hadir. Ini. Lagu kamu nih. Mana belakang barusan ini? Oh, ada ya? Itu pakai aja. Bahasa mahasiswa pakai ini. Oh, ada. Yang putra dengarkan. Barisannya lagi. Barisannya bilang. Coba
tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, terlalu lembek kita dibilang juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ada siswa masih akan terus mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang sama. Silakan Bu Sugianti. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Pak Warno atas pertanyaannya. Ini juga berlaku juga buat saya karena kita sebagai guru di kelas ada beberapa siswa khususnya yang saya ajar di kelas 7 sekarang ini, beberapa itu seperti itu. Kalau kita kasarin dia malah makin kasar. Kita berikan hukuman dia makin melunjak. Tapi kita juga nggak bisa lembut juga, nggak bisa diam diri. Kita sebagai guru nggak bisa mendiamkan hal seperti itu. Intinya saya pernah mengajak anak yang bermasalah seperti itu, saya coba dekati. Kita di sini namanya nanti pakai namanya adalah belajar segitiga restitusi. Jadi kita dekati dia pelan-pelan, perlahan-lahan, kita ajak bicara. Tapi kita tidak menganggap dia teman. Jadi kita tetap sebagai guru, dia itu sebagai kontrol kita sebagai manajer. Jadi kita tanyakan kenapa kamu melakukan itu. Kita minta pendapat dia. Kemarin ada beberapa anak yang saya panggil untuk pelajaran matematika, dia tuh nggak ngerjain gitu loh. Males. Kenapa? Alasannya kenapa kamu nggak mengerjakan? Males Bu. Ada lagi dia nggak suka pelajaran matematika. Kemudian ada lagi dia pokoknya dia kalau jam-jam sekolah itu ngantuk. Jadi kalau itu bete di kelas karena kemarin selama pandemi dia kebanyakan bermain HP. Jadi mereka gaya anak sekolah kita itu kebanyakan gayanya kinestetik, mereka tuh nggak mau diem. Maka dengan cara apa kemarin saya coba untuk sikap mereka itu untuk pembelajaran matematika saya bawa keluar. Makanya saya ajak ke kebun, ke taman. Alhamdulillah sekolah kita ada taman. Bahkan dia di situ saya ajak ngomong dia pelan-pelan diskusi. Dia alhamdulillah yang tadinya tidak suka matematika, sekarang kalau pelajaran matematika dia mau belajar, bahkan tampil di depan presentasi. Jadi berani ngomong gitu di hadapan teman-temannya. Tapi juga ada beberapa siswa yang kata Pak Warno emang itu masih nggak bisa kita marahin. Padahal ada guru yang paling galak seperti Pak Warno pun, Pak Kardi itu dia nggak mempan. Atau guru yang sangat lembut seperti Bu Eni Cantik atau Bu Susi Cantik juga nggak mempan. Jadi gimana langkah kita? Kemarin berdasarkan dari pengalaman kemarin praktik baik dari teman-teman sekolah lain yang kita dalam kegiatan program angkatan calon guru penggerak angkatan 6 ini, kami juga berbagi bersharing bersama-sama. Jadi apa yang kita lakukan? Kita bersama-sama belajar sabar. Kedua, kita baikkan dulu hati kita. Ternyata semuanya itu ada di hati. Kalau hati kita ikhlas, kita memberikan pelajaran ke dia, insya Allah tuh akan sampai ke hati dia. Kemarin kita dapat sharing seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita kesal, udah gondok duluan ke murid, kita mau menyampaikan ilmu apapun, itu gak akan masuk di hati mereka. Jadi utamakan kemarin tuh hati kita dulu, kita betulin. Jadi kita introspeksi diri kita. Makanya kita sebagai guru, kita suka belajar harus dapat sekarang namanya refleksi. Kenapa sekarang kita di P5 selalu ada refleksi setiap kegiatan pembelajaran? Artinya kita ingin bukan mencari kesalahan, tapi memperbaiki atau ada sesuatu yang kurang pas. Jadi kita bisa rubah bersama-sama. Yang jelas kayak kegiatan siswa yang tadi itu Pak Warno, kita tidak bisa bekerja sendiri. Oke nih guru ini marahin, tapi guru yang no lembut banget, guru yang no cuek. Akhirnya ya karena gurunya beda-beda, akhirnya nggak ada yang kompak ya, anak nggak akan berubah. Jadi kita sebagai guru harus saling berkolaborasi, makanya kita harus sepakat bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Karena merubah anak itu juga bukan karena banyak faktor yang membuat anak itu berubah menjadi sikapnya agresif. Karena saya tahu ada anak di sekolah kita itu di rumah itu ya Allah subhanallah sopan santun banget sama orang tua, sama guru mamahnya, dan kerja suka bantu ngepel, terus suka di masjid juga bersih-bersih. Tapi kalau di sekolah dia bikin rusuh. Ternyata pas di luar dia ketua geng yang ngajakin anak-anak itu suka tawuran. Pernah seperti itu saya lihat ketemu dengan anak ini. Ada faktor sesuatu di situ. Alhamdulillah si anaknya sekarang
lulus, bahkan alhamdulillah anaknya bahkan menjadi ustadz sekarang. Jadi wah berarti alhamdulillah, berarti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul ya di ruang guru ini dalam rangka desiminasi ya materi pendidikan guru penggerak budaya positif ya dari kami ya calon guru penggerak angkatan 6 ya SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Salawat dan salam tak lupa marilah bersama-sama kita sanjungan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan segala syariatnya sehingga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya ya, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Kota Selatan. Alhamdulillah ya, kemarin ya dari hari Selasa, Rabu ya itu sudah disampaikan ya, hari pertama hari Selasa oleh Bu Heni ya, kemudian hari Rabunya oleh Bu Yanti yang terkait dengan budaya positif. Saya yakin dan percaya ya Bapak dan Ibu guru ya SMP Negeri 2 Kota Selatan ini secara tidak langsung ataupun secara tidak sengaja ataupun yang tidak terpikirkan, sebenarnya Bapak dan Ibu secara yang dilakukan ya Bapak dan Ibu sebenarnya sudah melakukan yang namanya budaya positif ya, tanpa terasa sebenarnya. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bersama pahami ya Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk budaya positif ini sebenarnya yang hari Selasa sudah disampaikan oleh Bu Heni ya, yang terkait dengan perubahan paradigma dan disiplin positif ya. Saya yakin ya Bu Heni kemarin sudah menyampaikan dengan panjang dan lebar ya. Kemudian juga ada teori motivasi ya, ada hukuman dan ada penghargaan serta restitusi. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas Bapak dan Ibu sepertinya hampir seluruhnya sudah ya, karena saya lihat dari kelas jenjang kelas 7, 8 dan 9 sepertinya sudah menempel ya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ya seperti Bapak dan Ibu sudah lihat dan sudah dibuat oleh siswanya, yaitu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Artinya Bapak dan Ibu sudah secara tidak langsung ya Bapak dan Ibu sudah melakukan yang namanya budaya positif. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Itu juga kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sugianti ya. Dan saya yakin dan percaya ya Bapak dan Ibu pasti juga sudah melakukan sebenarnya. Hanya saja model dan caranya mungkin agak sedikit berbeda, sehingga yang namanya keyakinan kelas mungkin kita kan tahunya kesepakatan kelas ya, atau perjanjian kelas, misalkan ya membuang sampah di tempatnya mendapat poin sekian, berarti kan nilai positifnya di situ ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pasti Bapak dan Ibu sudah memahaminya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia ya secara berkualitas juga sudah. Nah kemudian ya yang berikutnya yaitu restitusi ya, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada juga restitusi segitiga restitusi ya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa sih yang dinamakan dengan restitusi 5 posisi kontrol ya Bu Yanti untuk restitusi. Ya di sini nggak kelihatan ya? Hah? Terlalu kecil. Nah itu sebelumnya Bu Yanti 5, nah ini dia ya 5K. Nah jadi Bapak dan Ibu ya, selama kita mengajar ya, selama kita memberikan materi di kelas ataupun kita memberikan materi pembelajaran di luar kelas yang secara langsung sebenarnya pembelajaran yang bermakna ya,
Dan di sini ya Bapak dan Ibu ya, pada saat kita mengajar ya, pada saat kita memberikan materi, bisa jadi ya ada peserta didik ya atau siswa atau murid ya yang kita ajarkan ya, itu ada hal-hal yang mungkin di luar dari apa yang kita inginkan. Artinya kenapa? Karena memang peserta didik kita ya, jujur saja nih ya, di SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan khusus kelas 7 ya, satu kelasnya itu sekitar 48 ya, ada juga yang 49 ya. Tapi memang itulah tantangan yang harus kita hadapi ya. Kelas kita memang kelas gemuk ya. Kelas kita adalah kelas yang memang penuh dengan berbagai macam karakter ya dari peserta didik ya, atau dari siswa kita. Sehingga perlulah kita sebagai seorang pengajar, seorang guru ya, untuk ya bersama-sama bagaimana sih kita bisa mengontrol ya, bagaimana kita bisa memposisikan ya kita sebagai guru itu kontrolnya dari mana ya. Apa yang kami sampaikan dari hari Selasa, Rabu, Kamis pada hari ini itu merupakan bagian dari kegiatan kami sebagai guru penggerak untuk bisa mendesiminasikan budaya positif di sekolah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kami bertiga sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap ya, salah tindakan yang secara tidak langsung mungkin ya Bapak dan Ibu merasa tersinggung ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi ya. Sekali lagi mohon doanya juga kami bertiga bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak ini sampai bulan Mei 2023 ya. Amin. Makanya cukup panjang perjalanan saya dan kami bertiga ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Saya sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf ya mengganggu waktu Bapak dan Ibu semua yang harusnya sudah melakukan kegiatan yang lain. Dan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sama seperti kemarin, ini ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu atau disaringkan? Bu Tuti mau tanya. Mana Bu Tuti? Apa yang kami sampaikan dari hari Selasa, Rabu, Kamis pada hari ini itu merupakan bagian dari kegiatan kami sebagai guru penggerak untuk bisa mendesiminasikan budaya positif di sekolah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kami bertiga sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap ya, salah tindakan yang secara tidak langsung mungkin ya Bapak dan Ibu merasa tersinggung ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi ya. Sekali lagi mohon doanya juga kami bertiga bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak ini sampai bulan Mei 2023 ya. Amin. Makanya cukup panjang perjalanan saya dan kami bertiga ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Saya sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf ya mengganggu waktu Bapak dan Ibu semua yang harusnya sudah melakukan kegiatan yang lain. Dan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Queen Zarneta Nelson dari kelas 78. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi berasa lebih lega dan juga berasa lebih bertanggung jawab. Dan saya juga sangat senang melakukan segitiga restitusi bersama Bu Sugianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Ramadan dari kelas 78. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi dan saya berasa lebih lega dan berasa lebih nyaman. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kleirina Hindiana Putri dari kelas 77. Untuk mapel matematika saya sangat senang diajari dengan Bu Sugianti karena pelajarannya begitu menarik
matematika. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, saya Iin, mamahnya Klairina, kelas 77. Alhamdulillah banget, saya mempunyai anak Klairina lulus masuk ke Dutas melalui jalur akademi nilai rapor. Ternyata pilihan anak saya tuh nggak salah ya, Dutas itu keren banget. Tempat belajarnya nyaman, ruang terbukanya enak, guru-gurunya baik-baik banget. Guru-gurunya ramah-ramah banget, teman-temannya juga sopan-sopan, santun-santun. Yang luar biasa sih guru ya, gurunya tuh bikin muridnya nyaman-nyaman banget, terutama Bu Sugianti. Tiada hari tanpa cerita tentang Bu Sugianti dan guru-guru Dutas sama Klairina. Bu Sugianti itu guru yang luar biasa banget ya, bikin anaknya nyaman banget belajar matematikanya, bikin anak-anaknya tuh happy banget belajar matematika. Padahal itu kan matematika itu pelajaran yang bener-bener kayaknya ditakuti sama anak-anak. Tapi karena Bu Sugi, matematika itu jadi mudah. Karena Bu Sugi, matematika itu jadi pelajaran yang menyenangkan. Karena Bu Sugi, anakku matematikanya 100. Keren banget Bu Sugi. Saya sampai penasaran mana sih yang namanya Bu Sugi. Akhirnya pada suatu hari saya mau ketemu sama Bu Sugi. Alhamdulillah, ternyata beliau orangnya ramah banget. Beliau itu memang baik banget. Beliau itu luar biasa deh, guru matematika yang hebat. Bu Sugianti keren, Dutas keren. Itu kesan saya selaku wali murid yang anaknya sekolah di Dutas. Terima kasih. Demikianlah diseminasi kami mengenai budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.